Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idris, peserta TOT atau Training of Trainer Instruktur Nasional Akpai Digital, perwakilan DPW Akpai Sulawesi Tengah dalam tutorial pemanfaatan penilaian Akpai Digital. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja membuka salah satu atau mengklik salah satu browser yang kita inginkan. Sementara dalam proses explore, bila sudah terbuka seperti ini, kita klikkan di kolom pencarian. Ini adalah penilaian Akpai atau penilaian Akpai Digital, seperti yang sudah nampak ini. Kalau sudah nampak seperti ini, kita tinggal klik saja, tapi apabila kita klik secara langsung. Oke, kita tunggu sebentar untuk terbuka. Ya, sudah terbuka seperti ini. Akpai penilaian meminta untuk masukkan email yang aktif. Email yang kita masukkan di sini Bapak Ibu sekalian adalah email yang kita pakai mendaftar pada awalnya, ya, mendaftar untuk KTA Akpai Digital. Oke, kita masukkan email, kemudian masukkan password, kemudian setelah masuk semuanya dengan secara sempurna, kemudian kita klik submit. Kita tunggu untuk terbukanya. Sementara proses Bapak Ibu sekalian, agak lama karena kita kerja selalu tergantung dengan internet itu. Ya, inilah risikonya. Ya, membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk mengeksplor ini. Ya, sudah terbuka. Ya, kita tunggu dia sempurna terbukanya. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, ini sudah nampak. Ini yang pertama, ini adalah dashboard dari Akpai Digital penilaian, ya, atau penilaian Akpai Digital. Ya. Di sini sudah terlihat semuanya soal-soal yang diposting oleh guru-guru yang berada di KTA ini atau yang sudah masuk di dalam aplikasi KTA ini. Ini sangat banyak guru-guru yang telah memposting ini dari seluruh guru-guru yang ada di Nusantara. Ini semuanya guru-guru Akpai atau guru-guru PAI yang ada di KTA Akpai Digital ini. Ini sudah ada di sini, saya sudah pernah untuk memposting. Kemudian ada juga Emi Indra juga sudah pernah memposting, dan banyak guru-guru yang dari berbagai sekolah yang ada di Nusantara. Kemudian di bawah sini ada beberapa menu. Di sini ada 5 menu. Yang pertama beranda, seperti yang ada kita nampak sekarang ini. Kemudian ada icon plus. Icon plus ini adalah tempat kita untuk membuat soal. Nah, apabila kita klik ini akan muncul halaman untuk cara memasukkan atau mengetikkan soal untuk kita posting. Kemudian ini adalah untuk merakit soal. Ini untuk merakit soal. Kemudian ini adalah melihat hasil dari pekerjaan siswa. Kemudian ini adalah profil dari saya sendiri. Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Kita kembali ke beranda. Ini berandanya atau ekspor dari Akpai Digital penilaian ini. Ya. Kemudian apabila kita ingin memilih soalnya, misalnya Haji Siti Rahma SIG, maka langsung kita klik saja di soalnya ini atau di berandanya ini untuk memunculkan soalnya. Ya, kemudian kita masuk dalam cara pembuatan soal yang akan kita posting di aplikasi Akpai Digital ini, aplikasi penilaian Akpai Digital ini, dan juga akan soal yang akan kita bagikan kepada siswa. Oke, langsung kita klik saja ikon plus ini. Ya, sudah muncul. Di sini yang pertama kita isi adalah tentang kelas. Kelas ini adalah yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Ini tentunya yang muncul di sini adalah kelas 10, 11, 12 SMK. Ya, karena saya mengisinya di
data pribadi di KTA itu adalah memilih sekolah atau jenjang pendidikan SMK, maka yang langsung muncul sini adalah SMK. Apabila kita memilih jenjang pendidikan SD, maka yang akan muncul di sini kelas 1 sampai kelas 6. Apabila kita memilih jenjang SMP, yang akan muncul di sini adalah kelas 7 sampai kelas 9. Apabila kita memilih SMK, maka seperti SMK atau SMA, maka yang akan muncul kelas 10, 11, dan 12. Jadi ini tergantung dari kita mengisi data pribadi yang ada di KTA, ya, seperti itu. Jadi saya memilih kelas 11 SMK karena ini yang saya sudah buatkan soalnya. Kemudian kita memilih kompetensinya. Kompetensi yang saya pilih adalah pengetahuan dan pemahaman atau level 1. Kemudian kita isikan lagi kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang saya sudah siapkan di sini, ya, kompetensi dasar ini adalah ya kompetensi dasarnya yang saya sudah siapkan. Kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masukkan, klik di sini, kemudian Ctrl V, ya, untuk lebih memudahkan atau mempercepat cara kita untuk membuat soal. Kemudian kita masukkan lagi materi. Ya, boleh kita ketikkan langsung dan boleh juga kita copy paste. Kita blok dulu, kemudian kita Ctrl C, kemudian klik di sini, kemudian Ctrl V. Kemudian indikator pun demikian, boleh kita ketikkan secara langsung di sini atau kita ambil di soal yang telah kita siapkan di Microsoft Word-nya. Ini saya sudah siapkan indikatornya agar mempercepat kita untuk membuat soal. Kita Ctrl C, kemudian saya buka kembali aplikasinya, kita klik, kemudian Ctrl V. Oke, apabila sudah cukup, ya, kita rasa cukup, sudah bagus pengisiannya di awal seperti ini, makanya kita langsung klik lagi lanjut. Lanjut, kita menuju dalam pembuatan soal. Kita klik plus butir soal. Nah, soal yang kita akan buat, kita pilih di sini. Kalau kita mau buat pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda. Apabila kita inginkan uraian, maka klik uraian, dan apabila kita inginkan jawaban singkat, maka kita klik jawaban singkat. Sekarang saya akan membuat soal pilihan ganda, maka saya klik pilihan ganda. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah muncul halaman tempat pembuatan soal. Kita klik soal yang ke-1. Oke, kita boleh langsung ketikkan secara langsung di tempat itu, atau kita copy paste. Ini saya akan copy dari sini, kita blok dulu, kemudian Ctrl C, kemudian buka lagi aplikasi, klik, dan Ctrl V. Oke, kita hilangkan nomornya, ya, nomornya, kemudian kita masukkan lagi jawabannya, ya, atau pilihan jawabannya. Kita boleh Ctrl C, kemudian kita klikkan di sini, Ctrl V, kita hilangkan nomornya, tambah butir jawaban. Kita klik itu untuk menambahkan butir jawabannya. Kemudian kita buka Microsoft Word, kemudian kita blok dan Ctrl C, kemudian kita klikkan di sini, kemudian Ctrl V, hilangkan nomornya. Kemudian kita buka lagi untuk bagian C-nya, kita Ctrl C, kemudian kita buka aplikasinya, tambah butir jawaban, kita klikkan di situ, kemudian Ctrl V, hilangkan nomornya. Kemudian kita buka lagi Microsoft Word-nya, kita ambil jawaban bagian D, kita blok Ctrl C, kemudian kita buka aplikasi, kita tambah butir jawabannya, kita klikkan, kemudian Ctrl V, kita hilangkan nomornya, ya. Kemudian kita buka lagi Microsoft Word-nya, kita ambil jawaban bagian E, kita blok Ctrl C, kemudian buka aplikasinya, kemudian tambah butir jawaban bagian E, klik, dan Ctrl V. Oke Bapak Ibu sekalian, sudah selesai nomor 1, maka kita melihat jawaban ini, mana jawaban yang benar, yaitu hendak nyata bikin. Oke, ya, ternyata jawabannya ini sudah
Iya, bukan di bagian A, tapi bagaimana cara memindahkan jawaban atau centangan jawaban yang warna hijau ini ke bagian jawaban yang sebenarnya. Ini jawaban sebenarnya bagian E. Maka kita tinggal klik saja bagian E. Klik OK, langsung pindah dia. Oke Bapak Ibu sekalian, nomor satunya sudah selesai, maka kita membuat soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua kita klik, kita butir soal ini, kemudian pilih pilihan ganda, kita klik lagi. Kemudian kita buka Microsoft Word yang nomor 2, soal nomor 2 kita blok dan kita Ctrl C, kemudian buka aplikasi, kemudian kita klikkan di nomor 2 Ctrl V. Oke. Ya, kita lihat, kita hilangkan numeriknya, kemudian untuk pilihan jawabannya kita blok dulu, kemudian Ctrl C, kemudian buka aplikasinya, kemudian kita klik Ctrl V, hilangkan numeriknya, kemudian kita buka lagi, ambil jawaban bagian B, kita blok dan Ctrl C, kita buka aplikasi, kemudian tambah butir jawaban, klik Ctrl V. Oke, kita hilangkan numeriknya, kemudian kita ambil lagi jawaban yang bagian C, kita blok Ctrl C, kemudian buka aplikasi, tambah butir jawaban, kita klikkan bagian C, kemudian Ctrl V, hilangkan numeriknya. Ya, kemudian kita balik lagi ke Microsoft Word, blok jawaban bagian D, kemudian kita Ctrl C, buka aplikasi, kemudian kita tambah jawaban, klik dan Ctrl V, kita hilangkan numeriknya. Kemudian kita ambil lagi jawaban yang bagian E, kita blok dan Ctrl C, kemudian kita buka aplikasi dan kita klik lagi tambah butir jawaban bagian E, kita klik dan Ctrl V, hilangkan numeriknya. Iya, apabila kita sudah cukup seperti ini, maka kita tinggal menentukan jawabannya. Iya, jawabannya ini bagian B. Nah, kita memindahkan lagi bagian B, ini jawabannya ini centang warna hijau, kemudian kita klik aja di sini. Oke, sudah terpindah. Oke, kita lanjut lagi ke nomor butir soal yang ketiga. Oke, kita klik lagi. Ya. Oke, kita buka Microsoft Word-nya. Ya, kita blok soalnya, Ctrl C, kemudian buka aplikasi, kita klik di nomor 3, kemudian Ctrl V, hilangkan numeriknya, kemudian kita buka lagi Microsoft Word-nya, ambil blok jawabannya, di Ctrl C, buka aplikasi, kita klik di A, jawaban A, Ctrl V. Ya, untuk mempercepat Bapak Ibu sekalian, seperti itu kita lakukan. Ya, kita buka lagi Microsoft Word-nya, kita ambil pilihan jawaban B, ya, blok Ctrl C, buka aplikasi, kemudian tambah butir jawaban, kita klikkan di situ, Ctrl V. Iya, kemudian kita hilangkan numeriknya. Oke, kita buka Microsoft Word-nya, blok Ctrl C, kemudian buka, tambah butir jawaban, klikkan bagian C, kemudian Ctrl V, hilangkan. Ya, kemudian kita buka lagi Microsoft Word, ya, blok butir jawaban D, kita klik, kita tekan Ctrl C, kemudian buka aplikasi, kita tambah butir jawaban, klikkan Ctrl V, hilangkan numeriknya, kita buka lagi Microsoft Word, kita blok pilihan jawaban E, kita tekan Ctrl C, kemudian kita buka aplikasi,
klik lagi tambah butir jawaban, kita klik kemudian Ctrl V. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk soal nomor 3 sudah selesai. Iya, nomor 3 sudah selesai. Maka kita akan memilih jawabannya. Ya, jawabannya bagian B ini ya, bagian B, kita klik saja jawabannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, apabila kita sudah rasa cukup ya, kita cukupkan saja 3 nomor saja dulu untuk sebagai simulasi kita pada kesempatan hari ini. Dan apabila kita ingin menambah lagi butir soal sampai berapapun soalnya, maka tetap kita mengklik di sini di plus butir soal. Dan apabila kita sudah rasa cukup ya, maka kita klik saja lanjut. Sekarang saya akan klik lanjut. Ya, kita akan terbitkan soal ini. Ya, terbitkan. Oke, klik terbitkan. Tunggu sebentar. Ya, kita tunggu sebentar, Bapak Ibu sekalian. Oke, soalnya nanti akan muncul di bagian sini nanti. Oke. Kita lanjut saja. Sambil menunggu itu saya langsung klik di bagian untuk menu yang ketiga adalah merakit soal. Ini merakit soal. Iya. Merakit soal itu juga hampir sama dengan kita membuat soal tadi. Cuma ini kita akan mengklik yang bagian-bagian ini yang sudah tersedia. Iya. Ada yang tinggal kita memilih. Kemudian kita memilih kelas, misalnya saya akan buat lagi kelas ini ya, kelas ya. Kemudian kompetensi misalnya pengetahuan ya. Kemudian nama penilaiannya, kira penilaian apa? Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, atau ujian sekolah, atau PAUD. Ya, tinggal kita pilih saja salah satunya yang mana. Kita akan membuat paketnya ini ya. Apabila kita hanya membuat penilaian harian, maka kita klik ini ya, kita klik penilaian harian tahun ajarannya 2021 atau tahun 2020-2021. Kemudian semester ya, semester gasal ya. Kemudian kita sudah rasa cukup, maka kita klik lanjut. Oke, lanjut ya. Soal masih kosong. Oke, kita akan tambahkan soal misalnya ya. Kita akan buat soal yang akan kita rakit di sini. Kita tambah soal. Ya, ini soal yang kita buat tadi ya. Ini soal yang kita buat tadi ini. Nah, ini soal yang kita buat tadi ya. Ada 3 soal untuk kita rakit ya. Boleh saya klik satu soal yang pertama, kemudian kita klik soal yang kedua, kemudian soal yang ketiga. Untuk kita menambahkan soal ini menjadi banyak, boleh kita ambil soal yang telah dibuat oleh guru-guru PAI dari berbagai daerah di Indonesia ini yang ada di KTA ya, misalnya Said Marzuki SPDI ya. Kalau saya ingin ambil soalnya, saya klik saja di sini ya, saya klik saja, kemudian ya saya klik soalnya ya, sudah akan masuk, sudah masuk soalnya. Di rakit soal saya tadi sudah 4 soal. Oke, kemudian saya akan mengambil soal saya yang lainnya. Ini soal yang lainnya ya, tinggal saya klik juga soalnya ini ya. Soal ini ya, soal ke-5 ya, soal ke-6 di sini ya, ada angka 6 berarti soal ke-6. Kemudian ini soal ke-7 ya, seperti itu. Kemudian misalnya saya mengambil soalnya orang lain lagi ya, soal orang lain lagi. Nah, ini soal Siti Ulfa ya, tinggal kita klik saja di sini, soalnya akan muncul. Soal ke-7, soal ke-8, kemudian soal ke-9, 10 ya. Oke, kita cukupkan dulu soal saja ya. Apabila kita ingin tambahkan sampai berapa soal pun boleh, kita tinggal klik saja nomor atau pilihan soal yang ada. Kita soal yang kita buat sendiri atau yang dibuat oleh orang, kita menjadikan satu paket dengan soal kita, itu boleh.
Oke, apabila kita sudah rasa cukup seperti ini, ya, maka kita apabila kita menginginkan soal apa saja, kita tinggal klik di sini, ya, butir atau cari untuk soal, ini kita klik di sini. Atau kelas berapa, ini tinggal kita klik di sini. Kalau kita ingin mencari yang kelas 12, maka yang akan muncul kelas 12 semua. Apabila kita cari kelas 10, maka kelas 10 semua yang akan muncul di sini. Kelas 9, soal kelas 10 yang akan muncul. Ya, apabila kita ingin kelas 11, maka kelas 11 semua yang akan muncul di sini. Apabila kita menginginkan tentang iman misalnya, kita cari topik soal misalnya iman, maka cara nanti akan muncul semua yang tentang iman, iman kepada kitab Allah, kemudian beriman kepada kitab Allah, soal yang telah dibuat oleh guru PAI yang ada di Nusantara. Ya. Oke, kita sudah rasa cukup seperti itu. Ya, kemudian tinggal kita seperti ini. Ya, sudah ada 10 soal yang kita buat. Maka ya, apabila kita sudah rasa cukup sudah 10 soal, maka kita klik lanjut, atau kalau kita ingin tambahkan lagi, kita klik lagi tambah soal, maka dia akan kembali ke soal-soal yang dibuat oleh teman-teman guru PAI di seluruh Nusantara tadi. Tapi kalau kita, karena saya rasa cukup 10 soal saja, maka saya klik lanjut. Ya, lanjut, kemudian kita terbitkan. Ya, terbitkan. Ya, seperti ini. Oke, ini. Kita tunggu sebentar, masih dalam proses. Sekalian, dan ini banyak sekali guru-guru yang telah membuat soal di sini, yang sudah membuat paket soal. Soalnya di sini, kemudian paket soalnya, dan kita pilih saja paket soalnya. Kemudian ya, soal yang telah kita buat, apabila kita ingin bagikan ke siswa, maka tinggal kita klik titik 3 yang ada bagian ini. Ya, kita tunggu dulu, soal yang kita rakit tadi akan muncul. Ya, ini soal saya. Ya, ini soal yang tadi kita salah satu soal, ya, soal yang saya posting di sini, ini yang saya posting tanggal 13 hari ini, ya, ini. Dan apabila ini kita ingin bagikan kepada siswa kita di kelas 2, ya, ini ada titik 3 di samping kanan ini, dan kemudian kita klik. Yang akan muncul di sini adalah yang pertama, edit. Jadi soal ini apabila masih ada kekurangan, maka kita klik edit, kita perbaiki. Atau kita hanya ingin hapus, kita klik delete. Kemudian atau kita ingin unduh atau download, ya, silakan kita klik unduh. Kemudian kita bagikan, kalau kita klik bagikan. Atau kita set latihan mandiri, maka kita akan set ini sebagai latihan mandiri siswa. Sekarang kita akan bagikan ke siswa, maka kita klik ini. Oke, yang muncul ini adalah ada beberapa menu-menu di sini. Ini adalah aktifkan untuk set timer ketika mengerjakan soal. Ini kalau kita ingin atur timernya, waktunya, maka kita hidupkan ini. Jadi kita tinggal pasang di sini, entah dia 90 menit, berapa puluh menit, tinggal kita tuliskan di sini atau ketikkan di sini. Jadi saya tidak aktifkan ini, biarkan saja. Kemudian aktifkan tanggal berlaku untuk soal, seperti ketika Anda ingin membuat soal ujian yang hanya bisa diisi dan dibuka pada hari dan jam tertentu. Nah, ini kita hidupkan, ini kita ingin tentukan itu dari misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kode kelasnya, ya, kalau ingin diaktifkan, diaktifkan. Kalau tidak,
Tidak. Saya tidak aktifkan. Kemudian di sini lagi aktifkan untuk mengunci soal. Apabila kita ingin mengunci soal, ya kuncinya di sini. Ya kita aktifkan, kemudian buat kunciannya. Kemudian kode kelas. Ya. Untuk sekarang kita tidak usah kunci, kita tutup saja. Tapi kita tulis sesuatu untuk siswa. Ya. Silahkan misalnya dikerjakan soal tersebut dengan cermat, ya, dan jangan lupa baca basmalah sebelum mengerjakannya dan membaca hamdalah sesudah mengerjakannya. Oke, seperti itu. Ya, itu pesan atau yang akan disampaikan ke siswa. Apabila kita rasa cukup, maka kita klik bagikan. Oh, kita masukkan dulu kode kelasnya, ya. Kode kelasnya misalnya saya kelas 11. Iya, kelas 11. Oke, sudah cukup. Kita langsung bagikan kelas 11. Nah, ini di sini soal berhasil dibagikan. Silakan salin kode soal. Ini kode soalnya. Ya, kemudian paket soal yang telah dikerjakan dapat dilihat di menu hasil. Ya, oke. Ini kita klik ini. Ya, kita klik untuk di copy atau disalin. Ya, kemudian kita oke. Kemudian kita salin kemana soal tadi? Ya, kita buka grup WA misalnya. Ini grup WA Taruna kelas atau siswa kelas ini Taruna tingkat 2. Klik di sini, ya. 2. Oke, tinggal saya paste atau saya Ctrl V di sini. Oke. Maka inilah kode soal yang tadi apabila saya klik atau saya kirim ke siswa, maka semua siswa kelas 11 di sini di grup ini akan melihat dan bisa mengerjakan soal tersebut. Iya, dia akan melihatnya. Oke, sekarang saya tidak posting. Iya. Oke, kita kembali ke aplikasi tadi. Ya, seperti ini. Kemudian bagaimana caranya untuk kita mengetahui atau siswa untuk mengerjakannya di aplikasi siswa? Nah, maka saya coba untuk membuka aplikasi siswa, ya. Siswa, oh sudah ada ini, siswa AKPAI digital. Ini ada, ya sudah muncul. Ya, kita klik kerjakan soal. Ya. Kemudian tambahkan paket soal. Ini, ya kita klik di sini kemudian Ctrl V pada soal tadi. Jadi siswa itu dia mengambil atau dia mengcopy kode soal tadi yang saya masukkan di grup WA tadi, itu dia akan kopikan ke sini lagi atau masukkan ke sini lagi. Apabila sudah masuk seperti ini, di aplikasi siswa, ya dia tinggal kerjakan, ya. Kerjakan. Ya. Nah, waktunya 120 menit, 10 soal. Ini soal penilaian harian yang saya buat tadi, soal penilaian harian, ya. Ini ada pertanyaan, sudah siap? Ya, oke, sudah, kita kerjakan. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian, sudah ada soal di sini yang kita kerjakan. Ya, 10 soal, ya tinggal kita klik-klik. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari sesama manusia diharapkan dapat hidup rukun, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Di antara manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi kampung tinggal setiap hari minggu, mengikuti kegiatan masjid, mengikuti lomba karya tulis, kemudian mengikuti ekstrakurikuler bersama hati. Oke, jawabannya bagian A. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, bagian 2. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apabila kita langsung ingin soalnya ini, kita klik titik 9, ya, soal-soal ini yang muncul. Apabila kita mengerjakannya,
sudah akan berwarna hijau. Yang nomor 1 tadi saya sudah kerjakan, saya sudah klik. Maka siswa yang sudah mengerjakannya dia akan berwarna. Tapi bila belum dikerjakan maka dia akan masih berwarna merah seperti ini. Oke Bapak Ibu sekalian, itu tentang siswa atau aplikasi siswa. Kita kembali ke aplikasi penilaian. Oke, hasil daripada pekerjaan siswa tadi akan kita lihat hasil ini di sini. Ya, di sini akan muncul dia. Nanti akan muncul di sini di penilaian harian sini nanti apabila sudah dikerjakan tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke profil. Ini profil atau profil. Ini profil saya. Profil saya, ya. Di soal dikerjakan satu, ya, dikerjakan satu tadi. Kemudian saya sudah, artinya yang mengerjakan siswa, ya tadi sudah ada mengerjakan satu. Kemudian saya sudah membuat 165 butir soal dan melakukan atau membuat 3 paket soal. Ya, sudah membuat 3 paket soal, ya, sudah masuk di sini. Jadi ini semua soal yang saya buat. Ya, apabila kita menginginkan tinggal kita klik di sini. Apabila kita ingin hapus, kita klik hapus. Ya, kita klik ini, kita lihat soal-soalnya. Ini semua soal-soal yang sudah saya buat yang berada di aplikasi ini. Ya. Dan apabila kita sudah rasa cukup semua kita ketahui tentang hal ini, maka kita oke Bapak Ibu sekalian, ya. Penjelasan akhir saya di profil ini adalah menyudahi kita di dalam simulasi tentang penilaian AKPAI digital ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan ini akan bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan saya akhiri, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.